Kenapa saya tekankan seperti itu? Karena kasus ini jangan terulang lagi. Kalau ini tidak diseriusi, apalagi sudah ada unsur hukumnya, ke depannya itu agak payah kita. Anggota Komisi 1 DPRD Bali, Made Raiwarso, mengajak mahasiswa Hindu dan seluruh komponen masyarakat Bali, khususnya komponen umat Hindu, serius mengawal proses penegakan hukum dalam kasus penistaan agama Hindu yang dilakukan Mu'alaf Desa Made Darmawati. Anggota Dewan asal Payangan Gianyar ini mengatakan kalau ini tidak disikapi dengan serius, ia khawatir penegakan hukum terkait akan payah. Terima kasih pimpinan, dan terima kasih juga adik-adik dari Forum Persaudaraan Mahasiswa Umat Hindu Udayana dan perawatan Komisi 1. Om Swastiastu. Om Swastiastu. Satyam Vipajayate. Saya merasa harus bicara dalam hal ini karena secara lokus delikti saya sangat dekat dengan itu desa. Saya satu desa, disampaikan dengan Pak Ketua Komisi, saya satu desa sama dia, tapi saya tidak kenal. Karena kenalnya mungkin ya karena sudah ada videonya ini, saya mencoba ingin tahu siapa sih desa ini. Ya, sampai saya telusuri rumahnya, ternyata itu dekat dengan Geria Wali Goblok di Giri Kusuma. Tempatnya di Giri Kusuma itu Banjar, termasuk Banjar Batung, Desa Melini, Kecamatan Payangan. Memang dari sisi keluarga sekarang di sana rumahnya kosong. Dia dibawa ke Jakarta itu sama kakaknya kan. Dia itu sudah meninggal kakaknya. Tapi ada saudaranya yang tinggal di Monang. Nah tadi sesuai dengan apa yang disampaikan sama Ketua Forum, bahwa itu akan mohon malah mendesak itu agar kasus ini yang sudah diduga sudah melakukan penistaan agama itu dibawa ke ranah jalur hukum, dan kami di DPR itu memang sangat mendorong dari pihak kepolisian agar serius menangani masalah ini. Dan secara peraturan itu sangat sudah didukung, ada unsur-unsur yang mengisyaratkan kasus ini bisa dibawa ke ranah hukum. Mungkin saya lihat itu ada di KUHP, itu ada pasal 284, termasuk juga peraturan Kapolri nomor 6 tahun 2019 itu sudah disyaratkan di sana. Makanya perjuangan adik-adik harus diseriusi benar, termasuk juga dengan teman-teman di Ormas Hindu itu jangan sampai lengah. Tetap terus dipantau, dan saya selaku anggota dewan, saya berharap kepolisian jangan mengabaikan masalah ini. Tidak boleh mengabaikan. Kenapa saya tekankan seperti itu? Karena kasus ini jangan terulang lagi. Kalau ini tidak diseriusi, apalagi sudah ada unsur hukumnya, ke depannya itu agak payah kita. Tidak bisa orang akan beranggapan nantinya bisa diselesaikan dengan materi 6.000 kalau dulu. Kalau sekarang 10.000, mulai berlaku Januari 2021. Saya mengapresiasi semangat adik-adik dari Forum Persaudaraan Mahasiswa Umat Hindu, dan kebetulan juga saya punya anak kuliah di Udayana di hukum, tapi tidak tahu Pak Ikut ya masuk forum ini, tidak tahu. Itu yang saya tekankan, dan
mungkin pergerakan teman-teman adik-adik di sini dari forum tidak berhenti sampai di sini. Tidak berhenti sampai sini, apalagi ormas-ormas Hindu itu termasuk kita punya lembaga umat atau parisada sudah melakukan sesuatu. Tapi jangan dianggap lembaga kita itu diam. Saya lihat itu di Jakarta juga sudah bergerak, termasuk juga di provinsi juga di Bali, semuanya sudah bergerak. Laporannya pun sudah masuk, di Mabes juga sudah masuk, di Polda Bali juga sudah masuk. Makanya karena ini sudah masuk dan sesuai yang apa saya katakan tadi itu dari KUHP yang pasal 84 dan peraturan Kapolri nomor 6 2019 itu sudah memenuhi itu bisa diproses. Makanya kita harus kawal bersama-sama. Kawal bersama-sama, mudah-mudahan ini yang terakhir kasus ini dan hukum jangan sampai berakhir. Ya, hukum jangan sampai berakhir, ini harus diselesaikan sampai tuntas. Saya berharap ini dituntaskan sama pihak kepolisian. Karena ini sudah ada pengaduan, baik itu di Mabes maupun di Polda Bali, kita kawal bersama dan kami dari Dewan, karena ini sudah ada laporan masuk ke rumah aspirasi seperti disampaikan sama teman kami Pak Gumantara, makanya kami di Dewan itu akan mengawalnya. Tadi sudah Pak Ketua kami sudah mensyaratkan Senin akan mengagendakan pertemuan dengan Kapolda. Mudah-mudahan itu bisa berlangsung karena seperti apa yang disampaikan juga supaya kita tidak mendahului dari Dewan ini. Karena ini sudah ada pengaduan, makanya kita respon. Ya mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Salam saya, Satya DPR Jayanti. Jaya. Terima kasih. Om Santi Om. Sementara itu, anggota Komisi 1 lainnya, Anak Agung Gede Agung Wiramantaro menegaskan bahwa pelecehan atau penistaan terhadap ajaran agama Hindu yang dilakukan oleh mualaf Desa Made Darmawati tidak semata-mata dapat dijerat dengan Undang-Undang ITE, namun lebih daripada itu dapat dijerat dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 1 PNPS tahun 1965 yang secara jelas mengatur tentang pencegahan penyalahgunaan dan atau penodaan agama. Pelajaran pendidikan moral. Jadi asal waktu baca kan malam, sehingga konsep-konsep apa yang tertuang dalam ajaran agama Hindu itu tidak bersatu, sehingga ngawur lah. Atau mungkin raganan itu menyamar ke setan, sehingga pada saat mau sembahyang sama oleh setan. Biasanya ya raga sembahyang, kan salah nyamut harus kan lagi. Terus yang kedua, apakah sadar sudah melanggar Undang-Undang Dasar 45 pasal 29 ayat 1 ayat 5 kerukunan umat beragama dan toleransi beragama. Samping itu juga kalau ada Undang-Undang Nomor 1 PNPS tahun 65 tanggal 15 Februari 65 tentang pencegahan dan penyalahgunaan atau penodaan agama. Jadi bukan Undang-Undang IT yang nanti akan ditegaskan dalam hal ini, tapi ada undang-undang peraturan perundang-undangan yang menyatakan terhadap penodaan agama. Sama halnya seperti apa yang telah dilakukan oleh Ahok pada Kepulauan Seribu. Kalau dia membacakan ayat-ayat yang dinyatakan keliru tersebut. Nah begitu juga apa yang disampaikan oleh Ibu Desa ini akan menjerat ya, karena ada peraturan perundang-undang yang dilanggar dalam hal ini Nomor 1 PNPS tahun 65 tanggal 15 Januari tentang pencegahan penyalahgunaan atau penodaan agama. Nah kami seperti apa yang disampaikan oleh ketua kami akan mengawal terhadap proses hukum tersebut. Jadi tadi kami baca kepolisian sudah melakukan menyidik administrasi penyidikan. Jadi biarkan kepolisian bekerja dulu sejauh mana kepolisian bekerja. Nah disitulah kita akan bentuk pengawasan kami akan kami lakukan. Saya demikian. Terima kasih.